Selamat siang Pak Mario dan teman-teman. Kami dari PR16, kami akan menjelaskan mengenai tugas T09 Dynamic Memory Allocation. Di sini PR16 yang beranggotakan saya, Desri Stevi Natali Dabuki, dan peer saya, Berlangsung dengan 12 S2 2035. ya, saya dengan NIM 12S22016. Kali ini kami akan menjelaskan tugas kami. Nah, jadi intinya dari tugas pada kali ini adalah kami mengembangkan tugas yang kelanjutan dari tugas struktur yang udah ada sebelumnya. Di sini kami diminta untuk mengembangkan 7 buah fitur, yakni yang pertama itu menstrukturkan simulator agar secara dinamis berinteraksi dengan pengguna, yang dianya nanti akan secara dinamis melakukan penambahan mahasiswa atau student ke dalam simulator, secara dinamis melakukan penambahan mata kuliah atau course ke dalam simulator, kemudian fitur akan menampilkan sebuah data student yang tersimpan, kemudian fitur akan menampilkan sebuah data course yang tersimpan, fitur akan melakukan pencarian data student berdasarkan ID-nya, fitur akan melakukan pencarian data course berdasarkan code-nya. Kemudian nantinya lanjutannya dia akan melakukan penambahan data sebagai berikut. Ada data student yang ditambahkan, kemudian dia nanti akan menampilkan data student, kemudian kita akan melakukan penambahan data course, dia akan menampilkan data course juga, kemudian nantinya kita akan melakukan pencarian data student berdasarkan ID-nya, serta dia akan mencari data course berdasarkan code-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh peer saya. Pada case kali ini kita tidak perlu banyak menambahkan penambahan daripada eh, codingan yang sebelumnya. Kita hanya menambahkan dua saja, yaitu eh, di bagian sini ya, di bagian find course by code dan juga find student by ID, di mana fungsi find student by ID memiliki tiga parameter, yaitu array students yang berisi data mahasiswa, student size yang menunjukkan jumlah mahasiswa dalam array, dan juga ID yang merupakan ID yang ingin dicari. Fungsi ini menggunakan perulangan for untuk mencari mahasiswa dengan ID yang sesuai dengan underscore ID. Jika ditemukan, data mahasiswa tersebut akan dicetak ke layar menggunakan fungsi printf, dan juga variabel std yang bertipe struct student underscore t akan dikembalikan. Jika tidak ditemukan, tidak ada yang dikembalikan dari fungsi tersebut. Fungsi find course by code juga memiliki tiga parameter, yaitu array courses yang berisi data kursus, kursus size yang menunjukkan jumlah kursus dalam array, dan code yang merupakan kode kursus yang ingin dicari. Fungsi ini menggunakan perulangan for untuk mencari kursus dengan kode yang sesuai dengan code. Jika ditemukan, data kursus menggunakan printf dan variabel CRS yang bertipe struct course t akan dikembalikan. Jika tidak ditemukan, tidak ada yang dikembalikan dari fungsi tersebut. Perlu digarisbawahi, fungsi tersebut tidak melakukan operasi yang memodifikasi data dalam array input. Fungsi tersebut hanya mengembalikan nilai untuk memberikan informasi tentang apakah data yang dicari telah ditemukan atau tidak. Setelah kita memasukkan nilai inputan data dari akademi.h ke dalam akademi.c dan ke dalam sebuah fungsi, fungsi yang kita peroleh ini akan kita implementasikan ke fungsi main, yang dimana T09 underscore 01.c yang akan dijelaskan oleh peer saya. Oke, untuk T0901 dengan ke atas. Enggak, dengan ke atas. Nah, iya. Jadi code di sini merupakan code dari sini akan melakukan beberapa hal terkait pengelolaan data mahasiswa. Beberapa penjelasan mengenai program tersebut adalah sebagai berikut. Program ini akan menggunakan dan mendefinisikan konstanta max student dengan nilai 100. Program ini mendefinisikan sebuah struktur pilihan T dengan beberapa elemen, yaitu elemen pertama hingga elemen kelima yang bertipe data karakter char, serta input bertipe data array char dengan ukuran 100. Program ini mendefinisikan variabel xn dengan next student index bertipe data integer, serta variabel student bertipe data pointer ke struct student. Program ini menginisialisasi array pilihan dengan max student elemen dari struktur pilihan. Program ini nantinya akan melakukan perulangan for sebanyak max student kali, yang berarti 100 kali, di mana setiap perulangan mengambil input dari user sebanyak 5 buah elemen yang dipisahkan oleh karakter hash. Kemudian setiap elemen tersebut disimpan ke dalam variabel-variabel pada array pilihan. Program ini mengabaikan input yang tidak sesuai dengan format yang diinginkan dan berhenti membaca input ketika menemukan tanda triple dash. Program ini akan mendefinisikan beberapa variabel bertipe data karakter, yaitu the student, the year,
dengan masing-masing nilai grade student, print student, triple dash, dan 2022. Program ini nantinya akan melakukan perulangan force banyak 100 kali untuk memproses input dari array pilihan. Jika input adalah grade student dan tahun adalah 2022, maka program akan memanggil fungsi grade student dari academic.h untuk membuat objek mahasiswa baru dan menyimpannya ke dalam array student. Jika input adalah print student, maka program akan memanggil fungsi print student dari academic.h untuk mencetak informasi mahasiswa ke layar. Jika input adalah triple dash, maka program akan berhenti melakukan perulangan. Program ini mengembalikan nilai 0 untuk menandakan bahwa program telah selesai dijalankan. Kemudian selanjutnya untuk yang T02, nah, di sini itu merupakan lanjutan dari T01 ya. Kami hanya menambahkan sedikit yang dimulai dari line 128. Nah, di sini di T02 ini implementasi untuk mengelola data kursus. Program ini akan menerima info file dan melakukan beberapa operasi seperti membuat course baru, menambahkan siswa ke dalam course dan mencetak daftar course yang ada. Program ini terdiri dari 3 fungsi utama, yaitu create course, yaitu untuk membuat course baru dengan parameter nama course, nama pengajar, dan kapasitas course. Kemudian ada add student to course, yang dimana fungsi ini untuk menambahkan siswa ke dalam course dengan parameter nama siswa dan nomor course. Print course untuk mencetak daftar course yang ada. Kemudian program ini akan membuat sebuah enum yang bernama grade T untuk menyimpan nilai grade dari siswa pada suatu course. Enum grade ini memiliki beberapa nilai, yaitu dari grade A sampai E dan grade non. Program ini akan menggunakan array of struct untuk menyimpan data course dan siswa. Data ini disimpan dalam variable course, dan student. Pada blok code di atas, terdapat beberapa implementasi dari fungsi main yang menjalankan program utama. Program ini akan menerima input dari file, kemudian memproses input tersebut dan menggunakan beberapa fungsi yang telah disebutkan. Kemudian program ini akan menginisialisasi variabel-variabel untuk menyimpan data kursus dan siswa. Kemudian pada baris 13 sampai 14, program akan membaca input dari eh, input dari file dan pemrosesannya menggunakan beberapa operasi. Jika input adalah add student, program akan memanggil fungsi add student to course untuk menambahkan siswa ke dalam course. Kemudian, nantinya jika input adalah create course, program akan memanggil fungsi create course untuk membuat course baru. Jika input adalah print course, maka program akan memanggil fungsi print course untuk mencetak daftar course yang ada. Pada baris kemudian, program akan mengeluarkan output yang berisi daftar course siswa yang telah dibuat dan dimasukkan ke dalam variabel course dan student. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan di T09-03.c di mana kita hanya menambahkan sedikit, yaitu code tersebut adalah potong di mana kita akan menambahkan dua ini, yaitu print courses dan find student by ID. Di mana code tersebut adalah potongan program yang menggunakan pernyataan conditional if else untuk mengecek nilai dari string field dengan array x dot element 1. Jika string tersebut sama dengan add student, maka program akan memanggil fungsi add student dengan parameter students, next students, dan pilihan dengan array x dot element 2. Jika string pilihan dengan array x dot element 1 sama dengan del student, maka program akan memanggil fungsi del student dengan parameter students, dx students, index, dan pilihan dengan array x dot element 2. Jika string pilihan x dot element 1 sama dengan find student by id, maka program akan memanggil fungsi find student by id dengan parameter students, next students, index, dan pilihan dengan array x dot element 2. Jika string tidak cocok dengan kondisi di atas, maka program akan melanjutkan ke berikutnya dengan pernyataan continue. Secara keseluruhan, program tersebut mengimplementasikan logika kontrol alur untuk memproses input yang dibutuhkan melalui array pilihan berdasarkan nilai dari string pilihan dengan array elemen x dot elemen 1. Program akan memiliki tindakan sesuai yang untuk dilakukan. Jadi tidak ada perubahan, yang hanya menambah sedikit. Dan juga di T09_04.c ini sebenarnya kami berhasil Pak menginputkan nilainya, hanya saja pada saat kami menginput triple dash, dia tidak memberikan output apapun. Berikut adalah kami akan merunning dari code kami. Kami akan menginput nilainya, data-data yang ingin kami masukkan. Dan semuanya keluar ya sesuai dengan perintah, hanya saja di T04 saja kami yang bermasalah, yaitu di mana outputnya tidak keluar. Kami tidak sesuai dengan perintah yang dimasukkan.
Bisa dilihat bahwa inputnya bisa kami masukkan hanya saja di output yang tidak keluar. Oke. Bisa dilihat bahwa output yang tidak keluar, eh, tapi dari case ini kami bisa mengetahui Pak bahwa dari dynamic memory language ini kami bisa belajar bagaimana cara mememorikan sebuah variabel baik secara allocating ataupun secara di static, dan juga di sini kita menggunakan banyak pointer di mana pointer ini banyak menggunakan dynamic memory allocation. Sehingga dari sini kami dapat belajar juga bagaimana penggunaan function ke dalam function main. Sekian dari presentasi kami dari P16. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak.